Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful, saya dari mahasiswa Universitas Mercubuana. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara menghubungkan atau konfigurasi VoIP, yaitu untuk menelpon melalui IP telepon. So, mari kita lanjut ke videonya. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, nah di video di sini saya menggunakan dua buah router. Di sini saya menggunakan router 2811 sama switch. Nah, untuk switch sendiri di sini saya menggunakan switch 2960. Nah, kemudian telepon. Nah, di sini telepon kita menggunakan IP phone 7960. Oke, mari kita lanjut ke pengkabelannya terlebih dahulu. Jadi kita sebelum melakukan konfigurasi, kita melakukan perkabelan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk dari switch di sini menggunakan pos internet 0 untuk ke IP phone. Kemudian untuk dari router ke router di sini menggunakan cross. Pos internet di sini kita menggunakan eh, pas Ethernet 0/1 ya. Menggunakan pas Ethernet 0/1. Kemudian untuk jangkara switch di sini menggunakan 0/0. Oke, setelah kita melakukan penggabelan ya, yang pertama-tama kita melakukan konfigurasi di router di sini. Nah, kita masuk ke CLI-nya. Baik. Untuk yang pertama ya, kita enable. Kita enable, kemudian kita kasih hostname ya. Kita kasih konfigur terminal. Kemudian hostname kita kasih anggaplah di sini hostname-nya kita kasih gedung A ya. Gedung A. Jadi gimana caranya supaya gedung A ini dapat saling terhubung ke gedung B nantinya. Nah, kemudian kita atur kabel yang dari router ke switch. Kita interface atau enggak kita bisa bikin passwordnya dulu di sini. eh kita exit dulu kalau bikin password. Enable script ya, enable script Pak.
Kita tidak usah bikin password, langsung kita konfigurasi aja. Kita masuk ke pengkabelan dari router yang ke arah switch. Di sini untuk dari kabel dari router ke arah switch menggunakan interface fast Ethernet 0/0 ya. Interface FA 0/0. Nah, kemudian kita kasih IP address 192.168.1.1 di sini. Kemudian 255 ini sebagai subnet mask. Titik 0. Nah, shutdown ini fungsinya apa, Bang? Kemudian kita no no shutdown. No shutdown itu untuk kabel itu, anggaplah kabel itu dinyalakan ya. Kemudian kita masuk ke IP DHCP IP DHCP untuk yang ke arah telepon. IP IP DHCP, nah, keluar dulu. Copy IP DHCP full voice. IP DHCP full voice, kemudian net di sini kita kasih. Oh, untuk IP full voice di sini, ini IP telepon ya, beda sama IP yang dari router. Untuk IP yang dari router kita nantinya kita kasih apa ya? Default IP itu IP default lah, intinya IP yang dari router beda. 192.168.1.0, kemudian 255.255.255.0. Kemudian kita masuk ke default router ya. Jadi IP default itu IP yang dari router di sini sebelum router itu dihubungkan ke switch. Default router. Nah, default router di sini kita kasih IP yang dari router 168.1.1. Nah, kemudian kita kasih option. Option di sini, option itu apa, Bang? Option itu sama kayak default router. Dia ngasih IP di option. Jadi untuk dapat saling terhubung keduanya itu kita kasih IP sama default kayak default router ya. IP option di sini 150. Option IP option ini 151.50.192.168 sama IP router .1.1. Kemudian barulah kita arah ke telepon service. Kita setting, kita configure telepon service-nya. Telepon service. Telepon service. Telepon service. Nah, di telepon service ini kita kasih IP search address-nya. IP search address itu dia IP menggunakan IP router nantinya untuk IP search ke alamat tujuan nantinya. IP search address di sini kita kasih port 2000. Kemudian IP search address di sini. IP search address di sini IP router ya, oh ya, sorry. IP search address 192.168.1.1, kemudian port di sini port 2000. Nah, kemudian kita masuk MaxDN. MaxDN 3. Kemudian MaxIPON, MaxIPON 3. Jadi MaxIPON kok 3 gimana, Bang? MaxIPON 3 itu jadi dia maksimal
itu maksimal yang IP telepon kita maksimalin 3. Jadi 2 itu masih bisa. Jadi auto assign kita kasih auto assign auto assign 1 ke 2. Auto assign 1 ke 2 kemudian hmm, kemudian kita apa ya lupa. Kemudian kita auto assign itu ipon ipon DN ipon DN1. Dia ipon DN1 itu untuk mengaktifkan telepon satunya. Ya, jadi di sini telepon satunya sudah terpantau up. Kemudian kita kasih ipon dengan number. Hmm, number di sini 1001 satu satu kosong atau enggak 1100 1100. Kemudian ini IP nomor tujuan ya, nomor tujuan di telepon satu. Kemudian ipon number 2 ipon DN2-nya ipon DN2 sini udah up dengan number kita kasih 2200. Nah, kemudian kita lanjut di switch. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi di router ke switch, kita terlebih dahulu setting di switch. Bukan terlebih dahulu ya, setelah melakukan konfigurasi di router, kita lanjut konfigurasi di sisi switch-nya. Nah, untuk di sisi switch sendiri, kita menggunakan eh, rank. Rank itu rank villa, bukan rank VLAN ya. Jadi dia menggunakan port VLAN lah nantinya. Kita masuk ke configure terminal dulu, kemudian interface rank FA0 FA0/1/24. Kemudian interface switch port dia pakai switch port VLAN 1. Ini enggak switch port voice VLAN 1. Voice VLAN 1. Nah, kemudian kita exit. Lalu setelah kita udah konfigurasi di router, konfigurasi di switch, apa yang kita lakukan, Bang? Nah, kemudian kita tarik nih pengkabelan dari telepon nih. Nah, dicolokin. Kemudian ini juga dicolokin. Kelihatannya ya, dicolokin. Nah, kemudian kita tunggu. Ini lagi progres ya. Kabel itu lagi progres yang dari arah telepon 1 ke telepon 2. Nah, bagaimana kita lihat, kita masuk ke menu UI-nya, kita tunggu beberapa menit. Ini sedang melakukan konfigurasi. Ini udah sebagian udah nyala nih. Ditunggu beberapa menit untuk mohon ditunggu. Ini sedang melakukan sembari kita menunggu dari switch yang router 1, kita config di router 2-nya, atau enggak kita soran aja di sini. Kita exit dulu, exit dari CLI, exit. Dia udah up ya, auto duplex ini lockdown udah up ya. Kita cek lagi. Nah, di sini kita melakukan telepon ke nomor ke yang IP telepon yang 2. Ini menggunakan number atau nomor tujuan 2200. Kita coba dulu telepon dari sini.
saat saat 2200. Nah, kita angkat nih. Nih. Oke, di jadi ketika ada penelpon dari nomor tujuan itu udah ketahuan dari sini from 1100. Kita angkat di sini baru kita bisa. Nah, connect. Jadi untuk melakukan konfigurasi di sini benar kita melakukan konfigurasi jika kita bisa dapat menghubungkan dari telepon satu ke telepon dua. Oke, ini sudah. Kemudian kita lanjut di router 2-nya. Oke, kita lanjut di router 2. Kita masuk di mana CRI-nya. Enable. Configure terminal. Hostname gedung B. Yang barusan gedung A ya. Gedung B. Oke, kita masuk di si gedung B-nya di sini. Kita masuk ke pengkabelannya terlebih, bukan ke pengkabelannya ya. Kita koneksikan kabel dari arah router ke switch terlebih dahulu. Di sini menggunakan kabel interface 0/1 0/0 interface FA 0/0. Kemudian IP address 192.168 .2.1 255.255.255.0. Kemudian shutdown. Kemudian kita masuk ke default router, line protocol on interface, shutdown. Kita masuk ke IP DHCP poll voice. Kita masuk ke net net mas ini sama, tapi kita kasih IP telepon 192.168.0.255.255.255.0. Kemudian kita masih ke default router 192.168.2 titik default router titik 2.1. Kemudian default router ini sama ya, default router. Kemudian setelah masuk default router kita akan masuk ke option di 150 kayak barusan, IP 192.168.2.1. Kemudian kita masuk ke menu apa ya, lupa, telepon service, tel telepon telepon ser telepon service, telepon service. Kita IP source atau IP tujuan address di sini 192.168.255.255.0. Duh, kali ya IP source address ya. Oh, port 2000 di sini pakai port 2000 ya. Port 2000. Kita masuk ke MaxDN 3. Kemudian Max iPhone 33. Kemudian auto asing 1 to 2.
apalagi ya, icon DN, icon DN, icon DN 1, aduh, salah ya, icon DN 1A dengan number kita kasih 3300, kemudian icon DN 2, icon DN 2 ya, icon DN 1, satu, udah up, kemudian number 4400, kemudian baru kita lanjut ke switch. Di switch kita masuk ke menu CLI-nya, exit, enable, configure terminal, kita interface rank 1, interface ya, interface rank, interface rank FA1, FA0 pakai 0 ya, FA0/1, FA0/1 itu 24, kemudian sweet spot voice VLAN 1. Nah, kita exit, kita coba tarik kabel di IP teleponnya. Oke, ya, kita tarik kabel terlebih dahulu. Oke, kita masuk di menu UI-nya. Dia masih on progress ya. Hasil konfigurasi kita masih on progress. Nah, sembari kita menunggu hasil konfigurasi di sini, kita lanjut di router 2 di sini. Untuk router di sini kita menggunakan kabel cross ya. Pas Ethernet 0/1, 0/1. Kita masuk di sini, kita Ctrl C, masuk di menu configure terminal. Di configure terminal di sini masih di interface untuk menghubungkan kabel dari dua router di sini ya. Interface FA 0/1, IP address 192.168.10.255.255.0, kemudian shutdown, kita kasih exit ya, config kita exit dulu, default dial apa ya, dial pair voice 1, VoIP, kemudian kita kasih session target. Fungsi session target di sini kita menargetkan dari diri, bukan menargetkan, dia session target di sini menggunakan IPv4 dengan nomor IP address yang di sini kita lebihin 192.168.1.2 valid ya. Session target IPv4. Oke, kemudian kita kasih destination pattern 20.
Kemudian kita masuk di menu router 2-nya ya. Ini router 1 udah up, belum ya? Tapi di sini udah up. Oke, sembari kita udah melakukan konfigurasi, kita tunggu dulu. Kita coba di eh, telepon di router 2-nya. Kita menghubungkan ke 4400. 4400. Oke, kita angkat di sini. Oke, semua keduanya udah saling terhubung ya. Keduanya sudah dapat saling terhubung. Sekarang kita bagaimana cara menghubungkan telepon dari switch 1 ke switch 2 di sini. Kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu di sisi router. Kan kita masuknya exit interface FA0/1 ya. Dia aduh, interface FA0/1 dengan IP address 192.168.2.255.255.255.0, kemudian shutdown exit, kita kasih exit lagi session target ya. Oh ya, kita belum masuk di menu itu ya. Jalper 1 pipe Jalper originate voice. Kemudian baru kita masuk session target IPv4 192.168.1.10.1.10.1 itu IP pon yang ini ya. Kemudian menggunakan destination pattern 10. Apakah keduanya sudah dapat saling terhubung? Nah, jika keduanya di sini sudah saling terhubung, kita akan cek ulang. Kita coba menghubungkan dari IP pon 1 ke gedung, dari gedung A ke gedung B 0033 ya. Yang IP 76 bertujuannya extensionnya 0033, apakah terhubung? Nggak terhubung atau 4400 coba. 4400. Oke, belum bisa terhubung ya. Kemudian ini yang dapat saya konfigurasi dan saya kerjakan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya atas penyampaian kami. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.